Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita sudah bisa melanjutkan ya kajian kita. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke 39 ya. Terakhir kita bahas bab nasakh ya, bab nasakh. Ya, kemarin sampai di dua firman Allah Ta'ala ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyadatil quburi fazuruha. Jadi ini yang bisa dinasakh itu adalah kabar ya, khabar bukan insya. Jadi bisa direvisi ya, atau diganti. Nah, sekarang kita masuk ke matan selanjutnya, yaitu mana matan selanjutnya? Ma yamtani'u naskhuhu itu ya, ada. Ya, ikra. Ma yamtana'u naskhuhu, yamtana'u naskhu, silakan. Fi ma ya'ti. Ma ada mana kan? Iya, ma yam naskhuhu. Al-awwal al-akhbar apa? Al-akhbar li'anna an-nasikhu li'anna naskhu mahalluhul hukmi. Til khabara'i hal khabaraini khabaraini an yakuna ahaduhuma ya, khabar yakun ya, khabar yakun kadbannya isim yakun kadbannya khabar yakun. Wal kadzbu lanjut. Wal kadzbu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi Allahumma ila ayyakuna hukmu hatta bi suratil khabar wala yamtani'u nisfuhu wa qawlihi ta'ala in yakun minkum isruna sawiruna yakdibuni atain. Nah, lanjut. Fa inna kalau itu khabarun nahu al-amru walidha naskhuhu fil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala al-ana khaffafa ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun
Sabiratuy Sabiratun yakribu mi'atain. mi'atain. Ya, asbuk. Nah, sekarang bab tentang ma yamtani'u naskhuhu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dinasakh. Yamtani'u naskhu fi ma ya'ti. Jadi nasakh itu tidak boleh ya di dua poin ini. Jadi nasakh itu kita tadi udah tahu salah satunya nggak boleh di khobar. Nah, yang pertama al-akhbar. Jadi di khobar nggak ada nasakh khobar. Ya, kenapa? Li'anna naskha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh itu dia tempatnya atau pembahasan nasakh itu adalah al-hukmu, hukum. Sedangkan khobar ya tidak bisa dinasakh. Karena an-naskha li'anna naskha mahalluhu. Jadi nasakh itu dia itu dipakai atau tempatnya itu di hukum. Wali anna naskha ahadil khabarain ya, dan ketika atau walian nasakha ahadul khabarain ya yastazimu an yakuna ahaduhuma kadzaban. Jadi kalau ada orang salah seorang jika seseorang dia menasakh salah satu dari dua kabar, kan ada kabar nih, misalnya bisa dinasakh kabar satu sama kabar kedua. Maka kalau salah satu kabar itu dinasakh, yastazimu, maka akan berkonsekuensi bahwasanya salah satu dari dua kabar bohong dong, gitu kan? Makanya nggak bisa. Kalau dua khobar, ada khobar satu, tiba-tiba khobar satu dinasakh, direvisi jadi khobar dua, berarti khobar satunya apa? Jadi bohong. Ya. Wal kadzbu mustahilun, dan dusta itu tidak mungkin. Fi akhbarillahi wa rasulihi, pada kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Ya, wa rasulihi. Allahumma illa an yakunal hukmu ata bi suratil khabar. Nah, kecuali ada hukum ya. Ada hukum datang bi suratil khabar. Ada hukum datang tapi bentuknya khabar ya. Assalamualaikum. Jadi ada hukum datang tapi bentuknya khabar. Fala yamtani'u naskhuhu, maka nasakhnya itu boleh. Jadi ada hukum nih, cuman hukumnya itu bukan pakai fi'il amr, bukan pakai perintah misalnya ya, tapi datangnya dalam khabar. Berarti boleh nggak dinasakh? Boleh, karena itu sebenarnya hukum, cuman datangnya dalam bentuk khabar gitu ya. Contoh, nih ada contohnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-65, kata Allah Ta'ala, iyyakum minkum ishruna sabirun, jika diantara kalian ada 20 orang sabirun, sabar, 20 orang sabar, yaghlibu mi'atain, maka kata Allah akan dapat mengalahkan 200 musuh, mi'atain. Berarti 1 banding 10, ya kan? Ini perintah atau apa nih? Kan kayak kabar aja, jika ada 20 orang sabar maka mereka akan mengalahkan musuh. Gitu. Sebenarnya itu perintah sebenarnya. Nyuruh maju gitu ya. Kalau ada 20 orang sabar ya bisa ngelawan 200 musuh ya. Kabar kan? Fa inna hadza, maka kata Matin ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa inna hadza khabarun, maka ini khabar nih ayat ini, Al-Anfal ayat 65. Iya kan, dia kabar biasa kan? Jumlah tada khabar.
Ya. In yakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain gitu ya. Yaglibu mi'atain. Ya, kayak syarat benar. Ya, kayak syarat. Jadi jika ada 20 orang sabar di antara kalian, ya niscaya akan mengalahkan 200 musuh. Nah, tapi yang jadi khobar atau yang dimaksud perintahnya itu bukan in yakun bla 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 sobirun sampai yaglibu mi'atain, jadi kan tadi syarat kan, tapi yang dilihat itu adalah kalimat yaglibu. Yaglibu itu kan jumlah apa? Jumlah fi'liyah kan. Nah, yaglibu di sini mereka mengalahkan. Ini tuh sebenarnya perintah, tapi halus aja gitu. Jadi dia tuh amar, jaa fi suratil khobar, ya, tapi dia itu datang dalam bentuk khobar. Aslinya tuh ya apa namanya, berperanglah gitu ya, atau maju gitu ya, kalahkanlah gitu ya. Iglibu ya mi'atain ya, kalau ada 2 orang sabar. Jadi jika ada 20 orang sabar, ya, ada iglibu kalau ada gitu. Kalau ada 20 orang sabar gitu ya. Nah, perintahnya apa? Kalahkan 200 gitu. Ngelihatnya begitu. Jadi bukan kalau apa syarat kan jadi insya. Tapi ini kabar itu di yaglibunya. Aslinya itu dia wallahu alam mungkin yaglibu gitu misalnya. Kalau ditakdirkan. Jadi sebenarnya dia perintah. Ya, ada 20 orang sabar kan nih? Ada. Ya, kalahkanlah 200 orang musuh gitu ya. Nah, kan ini kabar, dia ini perintah, cuman bentuknya itu khobar ya, gelibu ya, berita gitu, kayak berita gitu kan, kayak udah pasti gitu kan, kayak udah pasti bakal ngalahin 200 orang. Nah, walidza jaa nasuhu, maka ya untuk ayat ini ya ada nasakhnya fil ayatil lati ba'daha, yaitu ayat yang menasakh ya, menghapus itu justru ada pada ayat setelahnya, yaitu ayat 66. Tadi kan 65. Allah Ta'ala berfirman, al-ana, sekarang ya, sekarang berarti sebelum sekarang beda. Al-ana khaffafallahu ankum, Allah ringankan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fan, karena Allah tahu kaliannya lemah. Dulu 20 banding 200 berapa? 1 banding 10. Direvisi ya, direvisi sekarang kan gitu kan cirinya tuh. Ada al-an, ada kuntu gitu kan. Al-ana khaffafallahu ankum. Dan sebenarnya Allah tuh menasah ini bukan karena salah juga, tapi demi kebaikan kita juga kan. Karena Allah tahu, Maha mengetahui. Karena Allah, kemarin kita udah bahas kan, di antara kenapa ada nasakh mansukh itu karena ya Allah yang Maha tahu manusia gimana gitu kan, yang lebih baik gimana, yang dihapus tuh ya lebih baik syaratnya kan. Nasakh itu penggantinya mesti lebih baik au mithluha, ya kan? Kemarin kan syarat dari nasakh itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, maka Allah datangkan ya lebih baik au mithliha. Nah, ini kira-kira datanginnya Allah menggantinya dengan lebih baik atau yang semisal. Lebih baik ya, karena Allah tahu lemah, maka fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Maka kalau ada di antara kalian 100 yang sabar, ada enggak? Ada misalnya, yaglibu mi'atain. Itu aslinya kalahkanlah 200. Jadi sekarang 100 banding 200. Jadi 1 orang harus lawan 2 orang, lebih ringan daripada yang tadinya 1 orang lawan 10. 20 banding 200. Nah, ini nasakh ya. Ini nasakh. Jadi dinasakh dengan yang lebih ringan.
lebih ringan lah 1:2 daripada ngelawan 1:10. Dan ini bentuknya khabar, tapi perintah sebenarnya. Perintah untuk melawan. Yang kedua, al-ahkamu allati takunu maslahatun fi kulli zamanin wa makanin. Jadi ini kita lagi ngomongin apa? Hal-hal yang tidak bisa dinasakh. Yang pertama apa? Akhbar. Udah ya. Jadi kita tuh menasakh yang tidak bisa dinasakh yang pertama adalah akhbar. Kenapa? Tadi alasannya karena namanya nasakh itu dia menghapus. Kalau ada kabar, ada 2 kabar, 1 dinasakh, ya berarti nanti khabar yang pertama statusnya apa dong kalau udah dinasakh jadi dusta, ya kan? Makanya nggak bisa. Nasakh itu bisanya adanya di mana? Di hukum. Yang tadi hukum sebelumnya 1:10 dihapus, lebih ringan. Jadi 1:2. Ya. Jadi kalau musuh dulu itu kalau masih 1:10 nggak boleh mundur, harus maju. Tapi sekarang ya atau di ayat 66 kalau musuh 1:10 bisa mundur karena udah nggak bisa, ya. Karena daripada mati konyol kan. Tapi kalau musuh 1:2 harus maju, nggak boleh mundur. Makanya kata Allah, kalau ada 100 orang sabar, yaghlibu mi'atayn. Ya, maksudnya kalahkan 200 orang. Nah, yang kedua, yang nggak boleh dinasakh adalah al-ahkam, hukum-hukum allati takunu maslahatan, ya. Yaitu yang berupa hukumnya itu berkaitan dengan kemaslahatan. Fi kulli zamanin, di setiap waktu, wa makanin, dan di setiap tempat. Apa? Contohnya, kat tauhid. Nah, tauhid itu hukum-hukum berkaitan dengan tauhid nggak ada yang dinasakh, ya, nggak bisa dinasakh. Wa usulul iman, dan juga apa? Pokok-pokok keimanan. Wa usulul ibadati, ya, dan juga pokok-pokok ibadah. Wa makarimil akhlaqi, dan juga akhlak yang mulia. Ini nggak ada dinasakh. Minas sidqi, jujur. Jujur enggak dinasakh deh, enggak. Jujur tuh jadinya akhlak tercela misalnya, kan enggak bisa, ya. Wal afaf, ya, menjaga diri, enggak bisa dinasakh hukum-hukum berkaitan dengan kemaslahatan ini. Wal al afaf, kemudian wal wal afaf wal karm, ya, wal karm, ya, sama kayak menjaga diri, ya. Kiram al karmu, dermawan, wasyaja'ah, berani, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak bisa dinasakh, ya. Demikian juga tidak bisa dinasakh, ya, hal-hal tersebut. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi, ya, dan juga nggak bisa dinasakh, dihapus, yaitu larangan amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin, yaitu dari hal-hal yang tidak terpuji di setiap waktu dan di setiap zaman, tempat. Misalnya kasyirki, kesyirikan, wal kufri, ya, dan kekufuran, kemudian wa masawiil akhlak tercela, minal kadzbi wal fujur, dusta, ya, dan jahat, wal bukhl, pelit, wal jubn, pengecut, ya, wa nahwu dzalik, dan seterusnya. Itu enggak ada nasakh di hukum-hukum larangan untuk berbuat-buat itu. Idza syara'i'u kulluha, ya, asyara'i'u kulluha lima salihil ibad, karena seluruh syariat itu, ya, untuk kemaslahatan hamba, wadaful mafasidi, dan menolak mafsadat anhum, dari
perkara-perkara tersebut. Ya. Itu nggak bisa. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yang biasa dibaca di khutbah Jumat, ya idzukum la'allakum tadhakkarun, gitu kan. Itu kan apa? Ayat itu khobar apa bukan khobar? Bukan khobar kan? Insya kan? Innallaha ya'muru, kan perintah, hukum kan? Hukumnya apa? Hukum adil, ihsan, wa ita'i dzil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu berarti hukum. Nah, bisa dinasakh enggak? Mestinya boleh. Mestinya boleh dinasakh, kan bukan khobar. Tapi enggak. Kalau hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan itu enggak bisa dinasakh, gitu ya. Misalnya juga sama, Allah Ta'ala berfirman misalnya, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu kan perintah juga. Sungguhnya Allah mengharamkan, Rabbku mengharapkan fawahish, yang nampak dan yang tersembunyi, dan dosa, wal baghya bighairil haqq. Terus wa antusyriku, dan juga Allah mengharamkan berbuat syirik, malam yunazzil bihi sultanan, yang enggak ada bukti, gitu kan. Wa antaqulu, dan juga Allah mengharamkan berkata-kata 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, surat Al-A'raf. Nah, itu enggak bisa dinasakh, ya, tidak bisa dinasakh. Lanjut, Ustaz Abud. Syurutun naskhi. Naskhi, ya. Yushtaratu lin naskhi fima yumkinu nasukhu minha. Fala naskha limkanil amali bikuli min umar. Ya. Oke, satu dulu. Syarat nasakh. Apa syaratnya? Yushtaratu lin naskhi fi ma yumkinu naskhuhu syurutun minha. Dipersyaratkan bagi nasakh, ya, pada hal-hal yang yumkinu naskhuhu, yang memang mungkin bisa dinasakh, syurutun minha, ada syarat-syarat. Nah, jadi ada syaratnya, jadi enggak ujuk-ujuk ini kayaknya wah enggak bisa nih, enggak bisa dikompromiin, harus coret salah satu, coret, enggak bisa. Yang pertama, tu'dzarul jam'u baina dalilain. Jadi syarat pertama itu harus tidak mungkin dilakukan jamak antara dua dalil. Misalnya kayak tadi, ayat 65 An-Anfal sama ayat 66 Al-Anfal, itu gimana cara gabunginnya? Yang satu bilang perang 1:10, yang satu hukum, ya, istilahnya di medan perang 1:2, nggak ketemu lah. Ya berarti kalau udah nggak ketemu, udah nggak mungkin dijamak, ya, maka salah satunya harus dinasakh. Dan boleh kan? Boleh, karena itu sejatinya amr, ya, perintah, bukan khobar. Fa in amkanal jam'u fala naskha, ya, jika mungkin dijamak fala naskha, maka nggak ada nasakh. Li imkanil amal bikulli minhuma. Jadi ada dua dalil. Kalau masih bisa digabungin, nggak usah dinasakh. Kenapa? Karena kalau dinasakh kita itu ngebuang lebih lebih berat lah istilahnya daripada ngamalin dua-duanya, gitu. Daripada ngamalin dua-duanya. Jadi memang nggak ujuk-ujuk, ya.
Jadi menggabungkan itu lebih utama, karena dengan menggabungkan kita beramal dengan dua dalil daripada menasakh. Kalau menasakh satu dalil kita coret, yang kita mengamalkan satu yang dimenangkan. Itu apa namanya konsekuensinya ya, atau syaratnya pertama. Misal nih ada contoh nih dalam hadis ya. Di situ ditulis, di buku nggak ditulis. Nabi pernah bersabda begini, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikutin, ya kan? Fala takhtalifu alaih, maka jangan berselisih. Wa idza shalla jalisan, jika seorang imam salat duduk, fasallu julusan ajmaun, ya. Maka salatlah kalian semua ngikutin imam duduk juga. Satu tuh, itu hadis pertama tuh. Ya, apa? Imam harus diikutin. Bahkan kalau imam salatnya duduk, maka salatlah juga kalian duduk semua. Ya, itu sabda Nabi tuh. Kemudian ada lagi nih. Ini mau nyontohin pertama kan? Tadi ya, nyontohin syarat nasakh pertama itu kalau bisa digabung, gitu kan? Kalau bisa dikompromiin, nggak boleh dinasakh dulu, dikompromiin lebih utama. Itu satu tadi ya, itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis lain juga, sabit juga, sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla fi maradi mautihi jalisan. Ini hadis ya dari Nabi juga, bahwasanya Rasulullah SAW sholat dalam ketika beliau sakit menjelang wafat sambil duduk. Wa Abu Bakar yusalli wa huwa qaimun. Sedangkan Abu Bakar waktu Nabi sholatnya duduk, Abu Bakar sholat wa huwa qaimun. Abu Bakar sholat diri. Bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmum. Ya. Rasul duduk, sholatnya lagi sakit kan? Abu Bakar nggak duduk, tapi diri. Ya, jadi makmum. Wan nasu yusalluna bi sholati Abi Bakrin qiyaman, dan persahabat yang lain pada sholat jadi makmum lah, ya. Sholat juga diri kayak Abu Bakar. Gimana tuh? Ada dua dalil gimana tuh? Apakah dalil yang pertama tadi dinasakh? Kabar bukan? Enggak, ini perintah. Tadi kalimatnya gimana? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu. Perintah enggak? Hukum kan? Hukum. Sebenarnya bisa dinasakh, coret. Kan satu bilang harus diikutin. Tapi ada hadis lain bilang malah kayaknya enggak ngikutin Nabi. Nabi kan duduk gitu kan. Ya kan? Harusnya kan bisa kan dinasakh, bisa nggak? Mungkin. Cuman jangan buru-buru gitu ya. Jangan buru-buru nyoret hadis yang tadi. Nah, kata penulis ini di syarahnya, wal jam'u bainahuma mumkinun. Nah, menjama antara hadis tadi yang bilang imam harus diikutin kalau duduk-duduk ya. Terus dengan tadi hadis yang lain bahwasanya Nabi sholat ketika beliau sakit menjelang wafat duduk, Abu Bakar malah sholat diri, para sahabat juga diri, nggak ada yang duduk gitu kan. Maka kata para ulama antara dua hadis ini mungkin dijama. Bi an yahmilul awal, caranya gimana? Kita menganggap hadis yang awal ala mani betada sholatu jalisan. Ya. Jadi wasani ala man ibtada'a as-salatu qa'iman summa i'talla fajalasa fa innal mu'minina yusalluna wara'ahu qiyaman wa kana Abu Bakar ibtada'a as-salatu qa'iman summa ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala fi shalah, gitu ya. Jadi ngegabunginnya begini. Kalau hadis pertama tadi kan orang-orang atau hadis pertama itu dikhususkan bagi orang yang memulai sholatnya dari awal duduk, udah duduk,
Ya udah kalau dari awal duduk ya duduk gitu kan. Tapi hadis yang tadi ya, hadis yang tadi yaitu yang hadis tentang yang kedua itu dibawa hadisnya pada orang yang memulai sholat diri summa i'talla, kemudian dia nggak sanggup, dia duduk ya. Fa innal mu'minin, maka orang-orang beriman yusalluna pada sholat wara'ahu qiyaman ya. Jadi kan Nabi itu diri terus duduk, orang-orang sholatnya diri. Wa kana Abu Bakar, dan Abu Bakar memulai sholat juga diri. Summa ja'an Nabi, kemudian Nabi datang ya. Wa dakhala fi shalah, kemudian beliau masuk ya. Jadi tinggal digabung aja, jadi kelihatannya nggak bertentangan ya, kelihatannya tidak bertentangan. Itu di syarah hadisnya ya, di syarah hadisnya. Itu syarat pertama ya. Apa syarat pertama? Tidak mungkin digabungkan ya, tidak mungkin digabungkan. Ada berapa syarat nih? Ada 3. Ada 3 ya syaratnya. Kita lanjutlah. Yang kedua, al-ilmu bi ta'khirin nasikhi wa ya'lamu dzalika imma bi nassin aw bi khabaris sahabi aw bi tarikhi. Nah, ini syaratnya kedua apa? Harus berilmu ya bi ta'khirin nasikh. Bahwa dalil yang menasakh itu datangnya belakangan. Harus tahu. Misalnya ada dalil nih, kita bilang dalil 1 dinasakh dalil 2. Kita harus tahu dalil 2 ini beneran datang belakang. Enggak mungkin lah dalil yang bakal menasakh datangnya duluan. Iya enggak? Aneh ya? Misalnya ada dalil 1 datang. Ternyata dalil yang pertama ini dia bakal menasakh dalil yang datang yang kedua, ya enggak mungkin. Ya kan? Dalil kedua datang, plek. Tiba-tiba dalil kedua dinasakh sama dalil yang pertama yang datang duluan, ya enggak mungkin lah. Jadi dia tuh harus tahu dalil yang bakal datang dia menasakh itu datangnya belakangan. Ya. Imma binas, bisa jadi caranya itu dengan nas. Nas ini dalil lagi. Au bi khabaris sahabi, atau ada kabar dari sahabat bahwasanya benar nih khabar yang datang kedua cukup datang, dia itu memang datang belakangan, cocok lah jadi penasakh gitu ya. Sedangkan dalil yang pertama itu mansukh, dihapus. Au bi tarihi, atau diketahui dari sejarah. Contohnya, misalu ma alima ta'akhuru. Ya. Misal diketahui dari sisi bahwasanya dalil tersebut datangnya belakangan, binas, dari sisi sabda Nabi SAW. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, kuntu adintu lakum fil istimta'. Dulu aku mengizinkan kamu istimta', apa? Nikah mut'ah, kawin kontrak. Dulu tapi minan nisa ya. Jadi dulu aku pernah membolehkan kalian untuk kawin nikah mut'ah ya, pada perempuan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad harama dzalik, tapi Allah sudah mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya. Berarti apa yang dinasakh? Ya itu tadi, dulu boleh, ada hukum nikah mut'ah, kawin kontrak itu boleh. Datang kemudian Allah mengharamkan sampai hari kiamat. Tahu dari mana dalil yang kedua itu datang mengharamkan hukum nikah mut'ah? Dari nas ini, nasnya. Ada hadis Nabi SAW jelas menjelaskan apa? Secara gamblang bahwa ada hukum A dihapus dengan hukum B, gitu. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Tuh, tadi kan apa caranya? Imma binas au bi khabari sahabi. Atau kita tahu nasikh mansukh itu dari kabar sahabat. Gimana? Misalu ma alima bi khabari sahabat qaulu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu perkataan Aisyah ibunda radhiyallahu anha. Kata Aisyah apa?
Kana fima anzala minal Qur'an. Kana fima unzila minal Qur'an. Bahwasanya di antara isi Al-Qur'an, unzila minal Qur'an, yang diturunkan adalah asyru radha'at. Jadi kata Aisyah bahwasanya di antara isi Al-Qur'an yang diturunkan adalah bahwasanya asyru radha'at, 10 kali susuan, maklumatin yang diketahui, yuharrimna, itu menjadikan mahram. Jadi dulu syarat untuk anak itu jadi anak susu, dia harus nyusu kepada ibu susuannya berapa kali minimal? 10 sampai kenyang ya. Nyusu udah ada lepas sendiri sampai kenyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru dia jadi mahram. Ya, jadi ibu susu. Jadi mahram. Summa nusikhna. Nah, ini kabar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa hukum itu udah dihapus. Tahu dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Summa nusikhna, kemudian dihapus. Yang tadinya 10 baru mahram, sekarang jadi berapa? Bi khamsin makluma. Dengan 5 kali susuan. Sekarang 5 kali susuan itu hukumnya udah mahram tuh, ya, sudah mahram. 5 kali susuan. Dan cara ketiga, au bitarikh, atau dengan sejarah. Dengan sejarah, taunya. Yaitu contohnya Allah Ta'ala berfirman, al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah sudah ringankan buat kalian. Maka perkataan Allah, al-an, sekarang, kata ini, berarti itu ada yang dulunya kan? Sekarang ada di ayat al-ana gitu ya, Al-Anfal tadi ya. Maka lafaz al-an, sekarang, ya dulu ala takhiri hadzal hukmi, itu menunjukkan bahwasanya ya hukum ini datang belakangan. Kan gitu kan? Al-Anfal ayat 66 bunyinya gimana? Sekarang kalau ada 100 orang sabar, kalahin 200. Berarti itu ayat datangnya kapan? Belakangan, sekarang gitu ya. Karena ada ayat sebelumnya yang bilang 20 orang sabar lawan 200. Ya kan? Wa kadza law dzukira, maka jika disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma bi syai'in, ya, qablal hijrah, ya, jika Nabi menetapkan hukum sebelum hijrah, ya, thumma hukima ba'daha bima yukhalifuhu fasani nasib. Kemudian beliau menetapkan hukum yang berbeda di permasalahan yang sama, ya. Jadi misalnya Nabi menetapkan hukum nih di sebelum hijrah, hukum A adalah B misalnya. Kemudian beliau menetapkan hukum lagi yang berbeda, masalahnya sama. Misalnya lagi ngomongin hukum khamar gitu ya. Dulu hukumnya masih makruh misalnya. Tiba-tiba waktu berjalan Nabi menetapkan lagi hukum khamar haram, masalahnya sama. Maka gimana? Fasani nasikun. Maka hukum kedua itu dia penghapus. Jadi nasiknya. Hukum pertamanya dihapus. Ya gitu logikanya gitu kan. Kalau yang datang belakangan itu yang merevisi. Ada nggak revisi datangnya duluan? Ya nggak ada lah. Bikin skripsi misalnya, revisinya saya duluin deh, nggak bisa lah. Revisi mah datangnya belakangan sama. Ya, maka hukum dalil yang kedua itu nasih statusnya. Itulah urutan sejarah. Insyaallah. Soalnya nanti kita lanjutkan syarat nasakh yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.